Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, faham Wahabi jelas-jelas menganggap tasawuf adalah sebuah kesesatan, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Yazid Abdul Qadir Jawas. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Ini orang jelas-jelas menyesatkan tasawuf. Ini orang jelas menyebut tasawuf bukan ajaran Rasulullah. Kita maklumi karena memang orang ini kurang jauh mainnya, kurang panjang perjalanannya, dan baru membaca teks yang tertulis dalam Al-Quran dan teks yang tertulis dalam hadis, tidak pernah membaca tafsir, tidak pernah membaca karya-karya ulama, tidak membaca sejarah perjalanan dan perkembangan Islam. Di samping itu memang banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu tentang tasawuf, atau tahu pernah mendengarkan tasawuf tapi menganggap bahwa tasawuf itu hanya kajinya, amalannya orang-orang yang sudah uzur, yang sudah usia lanjut. Sebenarnya pemahaman masyarakat kita tentang siapa yang mengamalkan tasawuf, pemahaman mereka yang menyatakan bahwa tasawuf hanya diamalkan oleh orang-orang tua, itu adalah sebuah kesalahan yang pada akhirnya orang, anak-anak muda khususnya antipati terhadap tasawuf. Padahal tasawuf itu mestinya diajarkan dari sejak kecil, karena atas tasawuf itu adalah pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan mental, supaya benar-benar menjalankan agama sampai sedalam-dalamnya. Kenapa ada orang-orang yang anti terhadap tasawuf, tidak suka pada tasawuf? Itu karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Orang yang tidak tahu itu biasanya orang yang merasa paling tahu. Karena merasa paling tahu, maka merasa paling benar, sehingga menyalah-nyalahkan apa yang dia tidak tahu, bahkan menganggap tidak ada sesuatu kecuali apa yang dia tahu. Ini orang sangat berbahaya, karena kalau sudah punya pikiran seperti itu, merasakan dirinya seperti itu, maka dia menjadi orang yang sombong dan menghinakan yang lainnya. Saudara sekalian, ada sebuah kisah tentang tasawuf di mana ada orang yang ahli syariah, ahli ilmu fikih, sangat dalam, tetapi tidak memahami, tidak tahu tentang tasawuf. Sehingga karena tidak tahu, maka tasawuf itu dihina-hina dan dicaci-caci. Adalah Imam atau Syekh Junaid al-Baghdadi, yang suatu ketika dicaci, dihina oleh orang ahli syariat.
Maka suatu ketika orang itu diundang ke rumah Syekh Junaid al-Baghdadi, diberikan sebongkah batu dan diminta tolong untuk menjualnya. Begitu melihat batu diserahkan, langsung berkata, ini barang apa? Tidak ada gunanya ini, tidak ada artinya ini. Kok disuruh jual saya? Mau saya jual di mana? Pokoknya terserah kamu, kata Junaid al-Baghdadi. Kamu jual di mana saja, yang penting laku. Dari pertama, sejak melihat dia sudah nggak percaya ini adalah barang yang tidak berguna. Tapi karena mencoba menghormati apa yang dikatakan oleh Junaid al-Baghdadi, ketika waktu itu banyak orang hormat kepadanya, hanya dia sendiri yang tidak hormat karena merasa ilmunya paling tinggi, ilmu syariatnya. Berangkatlah ini orang ke pasar. Ditawarkan itu sebongkah batu kepada semua orang yang ada di pasar. Saudara-saudara, adakah yang mau beli batu ini? Orang melihat lalu berpaling. Apaan batu kayak begini dijual? Ini tidak ada harganya ini. Tawarkan lagi ke tempat lain. Sama jawabannya, orang tidak menganggap bahwa batu itu tidak berharga. Orang menganggap itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Batu buat apaan begini? Sampai mondar-mandir semua orang ditawari di pasar, tidak ada yang mau beli. Maka dibawalah pulang menghadap kepada Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh, barang begini kok dijual? Ini saya tawarkan di pasar, nggak seorang pun ada yang berani, yang mau nawar. Nengok saja sudah males, kata dia. Oh, jadi tadi Anda tawarkan ke pasar ya? Nah, sekarang saya kasih tahu nih. Tolong batu ini kamu bawa ke toko pojokan sana tuh, pinggir jalan tuh, perempatan itu. Kamu bawa ke sana ya. Jual sama dia, berapapun yang dia mau beli, kasih. Berangkatlah dia ke toko itu. Ditunjukkan kepada toko yang di pojokan jalan itu, diterima. Langsung begitu diterima, pemilik toko itu bertanya, ini batu dari mana? Kok Anda punya kayak begini nih? Barang apaan ini kan nggak ada gunanya. Saya dapat dari Junaid al-Baghdadi. Ini benar mau dijual sama saya? Iya, berapapun saya suruh jual, berapapun harganya. Lalu si tukang toko itu bertanya, kira-kira di rumahnya sana masih ada nggak batu seperti ini? Ya mungkin banyak di sana. Lalu ditunjukkan. Batu ini saya hargai sekian, bilang sama Junaid al-Baghdadi, kalau masih kurang harganya, nanti balik lagi ke sini saya tambahin. Terkejut ini orang. Kok berani beli ini barang kayak begini nih? Anda tidak tahu. Ini adalah barang berlian yang seluruh dunia orang-orang yang tahu menghargainya dengan harga yang sangat mahal. Jadi tolong ini uang sampaikan kepada Junaid al-Baghdadi, uang yang banyak ini. Nanti kalau beliau masih kurang, bilangin sama saya akan tambahi. Di situ si ahli syariat ini baru sadar bahwa ternyata apa yang diremehkan dia oleh orang yang ahli dan tahu ternyata harganya sangat mahal. Pulanglah. Maka saya sampai di depan Syekh Junaid al-Baghdadi, lalu diceritakan. Jadi saudara, kalau Anda belum masuk, belum tahu sesuatu, maka jangan menganggap sesuatu itu sebagai hal yang remeh.
Anda tidak tahu sesungguhnya tasawuf itu harga yang sangat tinggi, yang mahal, yang luar biasa. Tapi karena Anda tidak tahu, maka Anda sangat meremehkan dan menghinakan. Saudara sekalian, inilah pesan. Maka orang yang bodoh, yang tidak tahu, selalu memusuhi apa yang dia tidak tahu. Pepatah Arab menyatakan, al-insanu daiman aduwwum ma yajhal. Manusia itu selamanya dan seterusnya akan memusuhi apa yang dia tidak tahu, apa yang dia bodoh terhadap itu. Jadi sesungguhnya orang-orang bodoh itulah yang memusuhi orang-orang yang pinter, yang dia tidak tahu. Maka pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya yang tidak kita ketahui itu belum tentu tidak ada harganya. Tapi bisa jadi yang tidak kita ketahui itu jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat daripada persangkaan kita. Kata salah seorang ulama, Imam Asy-Syadzali, siapa yang tidak masuk ke dalam dunia tasawuf, maka tidak termasuk golonganku. Karena ilmu tasawuf adalah bagian terpenting dari pengamalan ajaran Islam. Demikian, insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.